Manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah bagian dari manajemen rantai pasok atau supply chain management yang secara sistematis dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tempat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengadaan merupakan profit center karena terlibat langsung dalam produksi dan kegiatan operasi yang menentukan biaya produksi dan hasil kerja pengadaan berakibat langsung terhadap kinerja serta menentukan keuntungan perusahaan. Peran pengadaan dalam supply chain management. Manajemen pengadaan berperan sebagai proses penentuan secara sistematik terhadap apa atau spesifik kualitas, kapan, jadwal delivery time, bagaimana sumber sistem, dan beberapa kuantitas. Tugas utama manajemen pengadaan. Yang pertama, menyediakan input barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan. Yang kedua, menyediakan jasa transportasi dan pergudangan, jasa konsultasi, dan sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan barang-barang merchandise yang akan dijual. Tugas bagian pengadaan. Secara umum, tugas bagian pengadaan ada 6, yaitu membangun hubungan yang tepat dengan supplier, memilih supplier, mengimplementasikan teknologi, memelihara data item dan data supplier, melakukan pembelian, dan mengevaluasi kinerja. Proses pembelian atau pengadaan. Pembelian bisa dilakukan melalui proses tender atau pembelian rutin. Proses pembelian rutin yaitu berlaku untuk item-item yang suppliernya sudah jelas karena ada kesepakatan jangka panjang dengan perusahaan. Sedangkan proses pembelian tender atau lelang dilakukan untuk item-item yang suppliernya masih harus dipilih. Kriteria pemilihan supplier. Memilih kualifikasi supplier merupakan kegiatan strategis dan sangat penting, terutama kebutuhan yang kritis dan dipakai jangka panjang. Secara umum, perusahaan membuat standar seperti kualitas barang yang ditawar, harga, dan ketetapan waktu pengiriman. Menilai kinerja supplier. Kinerja supplier perlu dimonitor secara terus-menerus, yang dilakukan sebagai bahan evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja atau sebagai bahan pertimbangan mencari supplier alternatif. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk mengalokasikan order di masa depan. Supplier yang berkinerja lebih baik akan mendapatkan order yang lebih banyak. Kriteria yang digunakan untuk memilih supplier bisa juga digunakan untuk menilai kinerja supplier. Hanya perlu dibedakan karena penilaian kinerja lebih diutamakan pada kualitas, ketetapan waktu, fleksibilitas, dan harga. Dalam melakukan penilaian, kinerja perlu dikomunikasikan ke supplier dan frekuensi penilaian dapat dilakukan tiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan tahunan. Pengembangan supplier. Perusahaan melakukan pengelompokan supplier dengan memakai portofolio. Kemudian, perusahaan melakukan pembinaan atau pengembangan supplier. Tentunya, tidak semua kelompok supplier untuk dibina atau dikembangkan khususnya kepada supplier yang memiliki kinerja di bawah standar. Menurut Handfield et al. 2000, terdapat 7 langkah dalam mengembangkan supplier. Yang pertama, identifikasi komoditas. Yang kedua, identifikasi supplier. Yang ketiga, membentuk tim lintas bagian. Yang keempat, lakukan koordinasi dengan pucuk pimpinan. Yang kelima, identifikasi proyek. Yang keenam, definisikan alat ukur. Dan yang terakhir,
monitor pengembangan, dan lakukan perubahan strategis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.